warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma saya ayyuhal hadirat rahimakumullah, usiku wa iyaya bitaqwallah wa qad fasal taqul. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa ati sayyidal hasanata taqwa wa qulil nasa bi kulli hasan. Sadaqallahu alaihi wa sallam ala rasulil karim. Saya berdiri di sini sendirian. Oh ya, maksud saya duduk. Biasanya ngadeg begini, ini duduk. Alhamdulillah, saya duduk di depan panjenengan. Maaf jika ada hal-hal yang kurang nyaman begitu ya Bu ya. Tapi yang utama adalah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, segar semuanya, sehat pikiran, sehat hatinya, dan semuanya mudah-mudahan semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah termasuk sahabat beliau, sahabat beliau dan beliau. Jamaah yang dirahmati Allah, saya tidak menyapa pada hadirin yang dirahmati seluruh pimpinan Aisyah daerah Kabupaten Sleman yang dirahmati Allah, cabang maupun ranting, semuanya dirahmati Allah, semuanya dimuliakan Allah. Inti adalah niyatun sholihah yang ada pada hati panjenengan semuanya yang mesti harus terrakit, tersaji setiap saat. Keikhlasan dan ketulusan itu yang paling utama. Mukhlisina. Jadi kalau udah untuk agama, untuk kesehatan Muhammadiyah harus mukhlis. Mukhlisina dan ikhlas segalanya. Insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika Bu Indro menanyakan kaitannya dengan materi dan ibu-ibu yang lainnya, ini bisa dipanggil Bu Indro atau Bu Duli ya? Atau Bu Yanti ya? Bebas. Alhamdulillah, jadi diizinkan saya menyapa dengan Bu Indro. Kalau bisa, aku duduk Bu Indro kok. Nah, jadi begini Bu yang Allah, kami itu sebetulnya ditunjuk untuk pimpinan Majelis Tarjih, tapi karena kesehatan yang dimana mata saya itu kalau malam itu tidak bisa sempurna di dalam melihat, sehingga kami urutkan dan insya Allah Pak Afandi yang mengcovernya, meskipun tidak ada hitam di atas putih, tapi semuanya sudah kita amanatkan pada beliau. Dan insya Allah Pak Firman dan Pak Afandi dan semuanya bisa menghandle semua kegiatan yang ada di Kabupaten Sleman, insya Allah. Jadi saya pun di Muhammadiyah ini sebenarnya minim banget pengalaman yang ada di Muhammadiyah. Namun demikian saya rela untuk membela, untuk membantu apa yang saya bisa lakukan. Dan mudah-mudahan dan ketulusan dan ikhlasan yang panjenengan selalu doakan kepada siapapun, mudah-mudahan Allah kabulkan untuk memperjuangkan misi beramar ma'ruf bernahi munkar, insya Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya itu termasuk gaptek, ilmu teknologinya itu nggak punya, nggak saya miliki. Sehingga saya sebetulnya hadir di sini bingung,
apa yang saya akan sampaikan nanti. Kalau misalnya harus pakai laptop, saya nggak bisa lakukan dengan tadi. Kata istri saya, gini wae mas, fotokopi wae sing akeh, terus dibagikan, terus kon moco dewi-dewi. Jadi begini, kaifiyat sholat yang ada di HPT itu sudah kata saya fotokopikan. Di situ ada materi yang akan disajikan, jadi A dan B. Yang satu pendahuluan, ada mukadimahnya yang kita dengan bagaimana cara sholat sesuai dengan HPT yang ada. Terus yang satu, yang B itu alasan dalil. Jadi kalau mau belajar sebaiknya berdua. Yang satu di sebelah kiri, yang satu di kanan. Nah, ketika nanti ada catatan kaki nomor 1, misalnya sebagai contoh halaman 76, ada catatan kaki, di situ ada angka 1 pertama. Angka 1 pertama ini kemana akan kita baca? Kita ketemukan di dalam Al-Adilah. Jadi dalil alasan-alasan. Nah, dengan demikian, ketika seseorang belajar sendirian, itu akan membolak-balikkan kertas. Tetapi kalau bisa didampingi dengan teman yang lainnya, lalu bisa nyantol, ketemu, baca sini bareng. Sehingga sebetulnya ini kaifatus sholah ini bisa dipelajari masing-masing di PRA maupun PRN. Jadi ini saya kopikan itu sejumlah 50 bundle A dan B. Jadi tidak boleh berpisah itu A dan B, suami istri nggak boleh berpisah. Dan itu kalau belajar berbarengan dengan orang. Nah, maksud saya sampaikan di sini, sampean nanti bisa mewuruh ulangkan, membagi pengetahuan kepada orang lain. Jadi masing-masing nanti panjenengan bisa di rumah belajar kembali. Jadi tidak serta-merta panjenengan mendengarkan di sini, praktek di sini, biasanya hilang begitu saja. Meskipun pakai laptop, tayangnya sampai berkali-kali. Yang direspon itu tidak ada 10%. Tapi kalau kita fotokopikan sedemikian rupa, mau tidak mau, akan belajar bersama dan membaca sendiri. Dan membaca sendiri itu sebetulnya lebih dekat di dalam memahami ketimbang harus hanya mendengarkan saja. Dan dalil-dalil yang dicarikan di sini adalah sudah disepakati oleh pimpinan Muhammadiyah kita yang dari pusat. Sehingga kita tidak mesti harus mencari dalil yang lain. Ini saja sudah mencukupkan. Dan ini kita sampaikan sesuai dengan HPT yang berlaku di negeri kita Indonesia. Ketika para pimpinan akan menghimpun putusan memutuskan kaitannya dengan kaidah sholat itu, diberikan satu mukadimah, pendahuluan. Jadi pentingnya sholat itu mesti harus dipahamkan dulu. Kalau saja Allah katakan di dalam Al-Quran itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholat tidak apa-apa, baterainya kok kempis ini, gimana ini? Sebelum materi disampaikan, ada satu mukadimah. Mukadimah ini memberikan alur pembahasan bagaimana pentingnya untuk paham mengerti kaitannya dengan pembukaannya. Di sini dibuka beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu untuk meyakini bahwasanya yang akan kita pelajari ini yang akan kita baca itu memiliki kepentingan yang sangat. Maka di dalam
Mukadimah ini dinyatakan fa idza qadaytumus shalat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihi wa idza sma'nantum faqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Lalu di situ berikutnya kul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan ada hadis lagi, sallu kama ra'aitumu ni usolli. Jadi ini memberikan penjelasan Qudamahnya, kewajiban kita sholat itu harus ditegakkan dan diinformasikan bahwasanya sholat itu sholat yang kita lakukan itu sesuai dengan hadis Rasulullah, ra'aitumuni kama usolli. Jadi bisa dinyatakan sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah ini di dalam diri sudah ada banyak pemaparan yang nanti kita akan baca dari awal sampai akhir, dan untuk mengambil dalalahnya, alasan-alasannya nanti di kemudian hari, atau panjenengan bisa nanti mengkompromikan di rumah masing-masing. Sebagai contoh, saya akan bacakan cara sholat wajib. Bila kamu hendak menjalankan sholat, maka bacalah Allahu Akbar dengan ikhlas, niat bukan Allah, seraya mengangkat kedua belah tanganmu sejurus bahumu, mensejajarkan ibu jarimu pada daun telingamu, lalu letakkan tangan kananmu pada punggung telapak tangan kirimu di atas dadamu, lalu bacalah doanya iftitah, Allahumma ba'in, hafal semuanya. Lalu ada doa yang berikutnya, yang ini jarang sekali dilakukan, wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin, sampai dengan tabaraka wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaih. Doa iftitah yang biasa panjenengan hafalkan biasanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya wa ma'ata bainal masjidi wal maghrib. Jadi Majelis Takzir memberikan informasi, jadi doa iftitah itu yang diberikan contoh itu dua. Jadi tidak serta-merta nek gone Muhammadiyah Allahumma ba'id, nek de koncone dhewe sing no itu wajah tu, tidak demikian. Nyipodo wae, cuma karena Allahumma ba'id itu gampang dan pendek, jadi para asatid, para ustadz, para guru, Mbuh itu Aisyah Muhammadiyah itu ngajarkan yang pendek-pendek dulu. Kalau nanti yang pendek sudah bagus, baru ada satu peningkatan wajah iya lagi sampai sedemikian rupa. Dan ini wajah itu ada beberapa teman kita yang mengamalkan, digunakan kalau sholat tahajud malam. Jadi apa yang tertera di dalam bacaan itu sangat mempengaruhi di dalam hatinya. Jadi wajah lilladzi, tapi biasanya NU itu hanya sampai dengan la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, biasanya sampai ke situ. Tapi Muhammadiyah memberikan yang lebih rojih itu lebih bagus, lebih diteliti kebaikannya, kebenarannya, riwayatnya. Nah kalau misalnya kita coba masing-masing, ini Allah Ma'id sudah hafal yakin ibu ya, jadi bacaannya yakin hafal. Jadi ya mudah-mudahan nih, saya juga tidak tahu persis ini Allah Ma'idnya mana, ini sudah banyak banget. Tapi kalau misalnya melihat tadi yang ada penampilan baca amma yang tasamu, kelihatannya mantap dan paham apa yang disampaikan. Mudah-mudahan semuanya sesuai demikian rupa. Dan bacaan qiraahnya
Saya suka itu. Lagu itu jarang dimiliki orang Muhammadiyah. Lagu itu sering berada di para pesantren. Kalau itu tadi mengutip dari beberapa hal, dan itu coba tolong dikembangkan sehingga bacaan Al-Quran nanti masing-masing sepadan dengan nada lagu yang tadi diberikan sampel atau dicontohkan itu. Nah, ibu bapaknya rahmatullah, bapaknya cuma sendiri ya. Takbiratul ihram dengan kalimat Allahu Akbar. Jadi Allah, kalau sudah takbiratul Allahu Akbar itu tahrimul amal, tahrimul af'al, tahrimul kalam. Jadi ini contohnya, sampelnya. Ketika kita sudah angkat Allahu Akbar, jadi di bawah telinga ibu jarinya, setelah disedekapkan di atas dada, jadi tidak di atas pusat tapi di atas dada, maka dimaksud setelah takbir disampaikan seorang musolli, seorang yang sedang sholat, seluruh kegiatan yang di lisan itu haram jika diucap selain kalimat yang diwajibkan di dalam sholat. Dan semua gerakan dari anggota badan kita tidak boleh melakukan. Jadi ulangi kalau gitu. Sok lali baca nih. Tidak apa-apa ya, saya berdiri ya. Ininya gimana? Ini sudah jalan yang satu. Oh ya. Pesannya istri saya, kon ngati-hati karena di situ ada buang ya. Semuanya. Jadi setelah takbiratul ihram dan wajah diluruskan di mana kita akan sujud, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan lisan kita harus meninggalkan selain kalimat kata-kata yang ada dalam salat yang ditunjukkan, yang disunahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah sholat, kalau ada tamu, Assalamualaikum, apa mau ada jawab? Waalaikumsalam. Kan tidak demikian. Karena kalau itu dilakukan, sholatnya jadi batal. Nah, terus bagaimana upayanya itu? Bacaannya ya kalau pas lagi zuhur, bacaannya sir dan asar sir. Dehem. Jadi segera dipercepat bacaannya sehingga ketemu dengan bacaan Allahu Akbar. Jadi menyegerakan. Kalau misalnya pada rakaat pertama itu kan wajib membaca Al-Fatihah dan sunnah membaca surahnya. Pas ketemu Al-Fatihah, ada tamu berketuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung kan? Selesaikan Al-Fatihah, hilangkan bacaan sunnah surat selain Al-Fatihah. Allahu Akbar. Setelah itu kan kita ruku. Nah, ruku jika takbir Allahu Akbar, gerakannya harus segera. Nah, itu. Maka ibu yang dirahmati Allah, gerakan apapun selain gerakan yang diwajibkan di dalam sholat dilarang, dan itu akan membatalkan sholat kita. Ini yang takbiratul ihram sudah ya Bu ya, paham ya? Nah, paham. Insyaallah. Sementara ada pertanyaan yang kaitannya dengan takbiratul ihram. Ya. Sebelah sana dulu. Monggo. Oh iya, jadi tidak ada satu perbedaan yang dilakukan pria maupun perempuan berkaitan dengan gerakan sholat. Tidak ada yang bedakan. Ini dari tafsir kita. Jadi tidak ada yang bedakan. Sujud, rukuk,
lalu tawaro, iftirosi, semua sama. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau saja ada di antara saudara kita yang memberikan informasi kalau pas ruku atau sujud itu tangan kanan dan kirinya dirapatkan ke dalam, sedangkan kita tidak demikian, kita tetap dilekatkan. Cukup dulu ya untuk yang di sini. Satu lagi ya. Ketika niat sholat itu dilakukan sebelum takbir atau bersamaan dengan takbir. Ya. Niat sholat di BP kita, di HPD kita, yang namanya niat sholat itu tidak wajib diucap. Jadi ucolinya itu cukup paham dan mengerti, saya akan sholat zuhur 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Itu bahasa Indonesianya. Akan tetapi ada di antara kita yang untuk bisa memantapkan niat itu jika tidak dibarengi dengan ucapan. Jadi ucapan itu bisa membantu untuk mengkonsentrasikan akan melalui. Jikalau itu yang dimaksud untuk menjadikan konsentrasi akan menghadapi sholat itu, akan tetapi tidak perlu jahar, tidak perlu dengan kalimat yang keras. Bismillah. Sholli qaratul maghribi salah rakaat berarti ada lillahi ta'ala, naik sendiri. Sholli qaratul maghribi selasa. Kok ustaznya bisa ya? Kalau saya biasanya enggak ngucapin itu, cuma cukup Allahu Akbar. Oleh karenanya itu, sikap mau mengambil takbiratul ihram itu sejenak konsentrasi, hadapkan wajah di mana kita akan bersujud, luruskan, tegakkan, tenangkan hati, baru angkat takbiratul ihram. Dan mengangkat takbiratul itu bersamaan dengan niatnya itu. Jadi tidak mesti niat itu 1 menit atau 1 detik sebelumnya. Tetapi itu tidak ada aturan mainnya. Harus berbarengan atau sebelumnya tidak ada aturannya. Yang pasti niat itu dilakukan sebelum takbiratul ihram dilakukan. Jadi sebelum mengangkat begini. Jadi bisa membarengi, tapi sebelum. Jadi bukan Allahu Akbar baru niat. Maka oleh karenanya itu, orang yang akan mendatangi sholat itu tidak boleh tergesa-gesa. Kalau ketergesaan itu mepet dengan waktu akan ikut berjamaah, maka seringkali takbiratul ihramnya tidak sempurna. Lari ke sana, Allahu Akbar, tidak sempurna. Untuk kesempurnaan supaya tumakninah dan khusyuk, oleh karena itu datang ikut sholat jamaah itu berdiri sejenak, meskipun panjenengan harus ketinggalan rukuknya, tetapi Allah sangat paham dan tahu bahwasanya hasrat panjenengan menunaikan sholat itu akan dilakukan dengan tumakninah dan khusyuk. Itu yang paling utama. Jadi bukan cepatnya ikut bersamaan dengan imam, akan tetapi ketenangan hati, ketulusan hati, kekhusyukan hati itu yang diminta Allah dalam menegakkan sholat itu. Jadi suaminya, "Dang cepet sholat rampung." Misalnya suaminya ngejar-ngejar, "Iya, silakan jenengan duluan takbir dulu, saya nutut saja masuk, enggak apa-apa." Sampaikan di situ. Jadi nanti seorang imam, ayah, suami begitu paham. Oh iya, memang harus sholat itu tidak boleh tergesa-gesa. Maka nanti saling mengisi antara ilmu sang istri dan sang suami ketika akan menjalankan aktivitas apapun di rumah itu harus diikuti dengan kebersamaan. Jadi orang diwi-diwi, karpe diwi nggak ada. Islam mengajarkan seperti itu. Muhammadiyah mengikuti ajaran Islam yang baik itu.
dan keluarga masing-masing ono sing mau ngikuti atau tidak, itu hak panjenengan untuk bisa melakukan yang terbaik untuk bersama-sama keluarga itu. Cukup di situ, kita akan lanjut. Masih satu lagi, gih, monggo. Ketika kita kalau sholat sambil menjaga mata menjaga kehususan dalam sholat bukan satu. Oh iya. Karena Iya. padahal tandanya kan kita harus bermasjid. Ya. Sebetulnya materinya belum sampai di sana, tapi tidak apa-apa. Sebetulnya saya sudah paham banget, sebetulnya ibu-ibu sebetulnya sudah ngerti cara sholat yang benar sebetulnya. Cuma ini daripada nggak diisi kaitannya dengan kaifatul sholat, kan ini kan sebetulnya Ramadan. Dan pas kalau Ramadan itu diisi dengan kaifatul sholat. Kaitannya dengan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan salat tarawih maupun qiyamul lail dengan tulus dan ikhlas dan berharap ridha Allah dan semua diberi Allah Subhanahu wa taala, semua apa saja dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan amarnya dengan Allah, bukan sesama manusia. Kalau sesama manusia, Allah nyetop dulu. Belum bisa saya ampuni karena kamu masih hutang dengan si fulanah, maka harus disaur dulu, stop, memasuk ke stop dulu. Nah, itu bagus. Nah, kaitannya dengan memejamkan mata atau tidak, ini ikhtilaf. Jadi perbedaan. Di Muhammadiyah juga tidak banyak komentar. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah ada informasi, karena yang pernah saya dengar yang agak ngantuk-ngantuk tiduran itu para sufi yang ada. Tapi kalau jamaah yang lainnya yang di luar sufi itu harus tidak boleh memejamkan mata, harus melihat. Meskipun sesekali mata itu dipejamkan, itu tidak masalah. Tapi tidak bermaksud ketika sholat pejamkan mata sejak takbiratul ihram merem terus tekan tahiyatul akhir tekan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ibu ki merem iki ngopo? Jadi maksudnya boleh memejamkan mata kalau itu diperlukan. Misalnya pedes matanya, dikedipkan sampai. Tapi insya Allah kalau yang namanya sholat tidak pernah mata untuk melototin itu, Bu. Melototin begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Mayite kok ratang-tangi itu. Maaf ini kalau panjenengan sholat mayit panjang ada di hadapan panjenengan itu melihat panjenengan, Bu. Aku terima kasih engkau sholatkan. Maka seharusnya ketika panjenengan sholat di hadapan jenazah bergetar hatinya. Ini bisa interaksi. Cuma kita saja belum bisa interaksi di alam sana. Jadi untuk kaitannya dengan memejamkan mata di dalam sholat tidak diperkenankan, kecuali sesekali dalam rangka untuk ikhtiar supaya mata itu lebih sehat. Ikhtiar untuk supaya mata itu sehat, nggak jadi ngantuk. Jadi dikedipkan lalu dibuka, dikedipkan supaya hilang kantuknya. Itu boleh, tidak apa-apa. Atau memang kalau mata dipejamkan lebih nikmat, lebih khusyuk begitu, Bu? Lebih khusyuk. Tetapi tidak memejamkan selamanya, tidak memejamkan, no? Kalau pas lagi sujud, iya. Intinya memejamkan mata itu tidak diperkenankan dalam rangka memejamkan mata sejak takbiratul ihram sampai salam. Tapi kalau sesekali untuk menikmati bacaan atau untuk menikmati kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk bisa memahami dan meresapi, kalau itu satu-satunya jalan untuk meresapi hati kalimat yang diucapkan harus menjamkan mata sejenak, itu hak panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai nangis itu yang terbaik.
Tapi kan yang namanya memejam mata kan tidak pasti harus nangis sih, merem mboten toh. Enggak toh, Bu. Merem terus iso nangis mboten toh. Mesti melek dhisik. Nanti nek melek wis nangis saking jengkele merem. Di merem-merem ke, padahal tidak pasangan bisa memejamkan. Tetapi dengan khusyuan yang panjenengan lakukan, insya Allah itu yang tahu itu Allah Subhanahu Wa Taala, itu Bapak ya rahmatullah, bukan orang lain. Jadi begitu ya Bu ya. Saya kepingin panjenengan itu bisa malam sampai menangis. Sampai menangis itu sudah klimaks. Itu sudah di atas sufi. Sufi itu kalau sudah menyatu sama Allahnya, maksudnya hatinya sudah untuk lillahi ta'ala, itu ya seperti itu. Nah, kalau kita jarang-jarang, mungkin kalau pas ada musibah, lalu kekesalan atau sesuatu yang tidak baik di rumah, sehingga munajatnya sama Allah sampai menangis. Oke, saya akan bacakan yang berikutnya. Setelah membaca iftitah, lalu membaca surat Al-Fatihah, maka di sini mohonlah perlindungan dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu baca surat Al-Fatihah dan berdoalah sesudah itu membaca amin. Sampai di sini. Ketika panjenengan akan mengawali membaca surat Ummul Quran di dalam sholat, HPT mewajibkan di sini untuk berta'awud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu harus terucap. Kesepakatannya di sini. Lalu setelah itu membaca basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru masuk Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jadi disarankan tidak hanya di dalam rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, ketiga dan sebagainya, semua pakai ta'awud. Meskipun itu tidak diwajibkan, tetapi ini pendapat di HPT. Cuma ada bacaan basmalah itu ada yang disirkan di alam game. Misalnya setelah baca Allahu Akbar, terus Alhamdulillahirabbil alamin, itu sebetulnya ta'awudnya dan basmalahnya dibaca tetapi dengan bacaan sir. Jadi jangan dianggap imamnya tidak membaca ta'awud dan tidak membaca basmalah. Jadi kalau orang Muhammadiyah yang melaksanakan tanpa terdengar ta'awudnya dan basmalahnya, lalu masuk ke ayat Alhamdulillahirabbil alamin, tidak bermaksud menghilangkan basmalah dan ta'awud. Ini yang harus kita yakini. Jadi tidak boleh menuduh yang enggak-enggak, karena itu yang sering kita baca dan kita pelajari di HPT itu. Karena ibu-ibu jarang sholat berjamaah dengan ibu-ibu, sehingga jarang kemudian menjadi seorang imam. Ada di antara ibu-ibu yang menjadi, kalau tarawehan di sini semua Aisyah dari tingkat daerah, cabang dan ranting, sekali-kali jamaah sholat tarawih di sini, begitu gimana ibu? Enggak boleh semuanya. Jauh. Tingkat PC. Ya. Ya, kalau begitu sesekali mencoba begitu di rumah, panjenengan menjadi imam, mengimami tetangga yang ibu-ibu begitu. Dicoba. Kalau misalnya tidak dicoba, kalau ada pertanyaan bisa memberikan jawaban, Ibu ya. Kalau misalnya panjenengan ditanya
bukan yang Muhammadiyah memberikan pertanyaan pada panjenengan, jawab ala Muhammadiyah. Jadi membaca ta'awudz dan membaca basmalah itu harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Sampai walabdolin baru bacaan amin. Nah ini jangan sampai keliru membaca amin. Kalau amin artinya amankan. Kalau amin jujur, berjujurlah. Tetapi kalau amin kabulkanlah permohonan. Jadi tidak serta-merta panjenengan kalau pas sholat terlambat begitu sudah nanti ulang amin, Allahu Akbar. Nah, jadi kalau itu sudah dipahami makna kalimat amin, amin, karo amin, nah baru terasa pemahami bisa memahami. Dan itu diajarkan kepada teman-teman panjenengan. Maka buku yang tadi kami kopikan itu jangan sampai A dan B hilang, harus menjadi satu, harus menjadi suami istri, satu keluarga, ada di kertas itu. Yang satu adalah dalilnya, jadi untuk mengembalikan dalilnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Karena kami sedikit-sedikit saja, daripada nanti harus buka dalil yang di halaman berikutnya. Ya? Jadi sebenarnya kalau saya katakan, kalau misalnya kita melaksanakan sholat sunnah, itu sunnah berarti dulunya kita dalam sholat itu tidak membaca kita kalau baik. Jadi kalau sholat langsung dari langsung apa ya? Betul. Jadi kalau sholat iftitah itu cuma Al-Fatihah saja. Jadi untuk sujud, untuk rukuk tanpa baca doa. Itu juga diperkenankan. Sholat iftitah sebelum sholat tarawih dimulai itu yang dimaksud. Oh, doa iftitah. Saya kira sholat iftitah, doa iftitah. Doa iftitah itu bukan ayat Al-Quran, tetapi itu adalah doa. Jadi kalau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya wa'ala bina masyrikil maghrib tanpa harus membaca basmalah. Tapi kan diawali takbir tidak membaca doa iftitah begitu. Kalau sholat sunnah wajib saja juga tidak apa-apa, karena itu bukan kewajiban. Kewajiban membaca di dalam sholat itu adalah bacaan Allahu Akbar, takbiratul ihram, bacaan itu ya, terus surat Al-Fatihah sama tasahud. Hanya 3-4 itu yang diwajibkan untuk membaca. Yang lainnya sunnah. Namun demikian, sesunnah apapun, kalau itu keputusan tasya kita, ya kita lakukan sesuai dengan yang diputuskan. Karena kita berorganisasi itu maju tidaknya, jalan tidaknya, hidup dan tidaknya harus patuh taat pada aturan yang diberikan kepada persyaratan itu. Jadi kalau yang namanya doa iftitah tidak dilakukan itu sunnah. Jadi tidak apa-apa, tidak muncul masalah. Tapi tidak akan membawa kesempurnaan di dalam sholat. Kecuali kalau sholat sunnahnya memang untuk kepentingan yang lain. Kalau di dalam sholat sunnah. Tapi kalau yang namanya sholatnya sholat fardu, ya
Jangan sampai tinggalkan. Karena Allah nanti menuntut. Bilang apa tuh wingi kok orang nganggo bacaan sholat. Ora diulang karo PP Muhammadiyah kok. Sudah paham ya? Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berkaitan dengan sholat tarawih. Silakan sebelum sholat tarawih kita sudah melakukan sholat kita. Nanti dalam sholat tarawihnya itu kita akan membaca doa kita. Karena selama ini kita mengikuti imam itu ada yang setelah atau sebagai itu ada jalan. Tapi ada yang langsung alhamdulillah akan tadi. Misalkan itu sholat kita sehari-hari itu sholat kita itu sholat malamnya itu kita pakai doa kita atau apa? Kalau doa iftitah di dalam sholat kan rangkuman di dalam melaksanakan sholat, ya tetap harus ada doa iftitah karena itu rangkuman di dalam melaksanakan sholat. Kalau tadi sholat iftitah kan di luar sholat, sehingga tetap saja disunahkan di dalam membaca iftitah untuk melakukan sholat yang dimaksud. Jadi seperti itu. Tetap pakai karena itu di dalam sholat. Kalau tadi sholat iftitah kan berbarengan, ada di jahar, ada di sir, ada membaca keras, ada yang tidak, ada yang makmuman, ada yang tidak, kan begitu. Jadi bebas untuk sholat iftitah sebelum tarawih itu tergantung imamnya. Kalau imam menyuruhkan, wes salat dewi-dewi iftitah, masuk si dewi sendiri-sendiri. Ya sudah makmuman, tetapi tidak jahar, sendiri. Tetapi kalau sholat jamaah itu lebih baik bil jahar. Suaranya dikeraskan. Karena apa? Untuk syiar. Satu syiar, yang keduanya itu untuk bisa keseragaman di dalam sholat itu. Waktu untuk tanya jawab nanti tidak usah saja, karena ini sudah langsung dengan tanya jawab. Satu saja. Jadi maksud saya satu sedikit begitu. Tadi contoh takbiratul ihram sudah ya Bu ya. Terus meletakkan tangan kanan di atas kiri sudah bisa. Sudah terlihat, sudah dicontohkan belum tadi? Mensedekap kawan, jadi sudah ya. Cara membaca amin sudah amin. Ya. Jadi saya mengatakan bahwa ketika jemaah itu ada bapak itu suara kami yang wanita itu jadi keras-keras. Karena saya waktu mendengar bahwa wanita suara wanita itu bisa diperagakan kayak awal, sehingga nanti di sana di rombongan bapak ada yang suka sama dia. Dengan suara yang kami itu jadi baik terus itu. Kenapa enggak Pak? Ya, bagus. Betul. Ya. Ya. Jadi memang melihat situasi dan kondisi masing-masing tempat. Kalau saja jamaahnya itu di kampung kita yang sudah biasa pergaulan di dalam setiap harinya, tahu nyaman ini suaranya si Siti seperti begini dan sebagainya, mungkin itu tidak akan mengganggu kalimat. Tetapi kalau di situ ada selebriti datang dari jauhan sedang dielak-elukan, lalu ikut sholat bersama, lalu si A tadi harusnya menyuarakan amin tidak perlu keras-keras karena akan mengganggu konsentrasi imam yang tadi siangnya melihat seorang wanita yang menjadikan satu idolanya. Jadi melihat situasi dan kondisi. Jelas belum? Jadi kalau itu sekampung sudah tahu persis kanan situasi dan kondisinya, itu tidak banyak bermasalah. Tetapi kalau panjenengan bagus-bagus cantiknya begini datang di tempat yang lain,
Jangan suarakan banyak, karena suaranya banyak yang merdu semuanya. Jadi kalau saya sholat, yang makmum panjenengan saja juga aminnya jangan keras-keras, mengganggu. Betul. Maka sebaiknya seter. Jadi apa namanya penghalang itu? Sutroh atau santer apa? Sutroh. Maka ada beberapa masjid yang di situ dipasang sutroh. Jadi untuk sekatan. Sekatan itu dimaksud biar tidak mengganggu di antara kenyamanan para makmum yang di depan dengan yang di belakang. Maka sunnahnya seorang wanita makmum itu di belakang ibu ya. Jadi dimulai dari belakang. Tapi kalau saja dimulai dari belakang lalu menutup pintu supaya makmum berikutnya tidak bisa masuk, itu juga tidak diperkenankan. Harus ada kelonggaran jalan untuk bisa memasuki makmum yang lainnya. Jadi bagi ibu-ibu yang memiliki suara beda begitu, jadi diupayakan membaca amin itu tidak perlu keras-keras. Jadi kalau suaminya yang imami ya ora apa-apa. Sudah ini kalimat amin. Jikalau ada melihat situasi dan kondisi, kapan itu dilakukan, di mana dilakukan, di mana itu dilakukan. Ya. Sampai yang halaman 104. Ya. Kalimat dengan ya akan berdoa, sesudah itu membaca amin. Kemudian bacalah salah satu surat daripada Quran dengan diperhatikan arti dan dengan perlahan-lahan. Nah, setelah membaca Al-Fatihah selesai dan mengaminkan, masuk membaca surat. Nah, membaca surat ini juga pakai basmalah, baru masuk surat yang dimaksud. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan sebagainya. Di sini catatannya summa qra'il Fatihah wa qul ba'daha amin, summa qra'u suratan minal Qur'ani bitadabbur wa tartil. Maksudnya adalah perlahan-lahan dan diperhatikan bacaannya. Jadi tidak serta-merta membaca surat Al-Fatihahnya itu perlahan-lahan, lalu membaca surat selain Al-Fatihah atau sujud Al-Fatihah pun juga harus sama dengan itu. Pelan-pelan diperhatikan arti dan maknanya. Ya Allah. Kemudian angkatlah kedua belah tanganmu seperti dalam takbir permulaan. Lalu rukuklah dengan bertakbir. Mengangkat kedua belah tangan seperti dalam takbir, lalu rukuklah dengan bertakbir.
seraya melapangkan, meratakan punggungmu dengan lehermu, memegang kedua lututmu dengan dua belah tanganmu. Sementara itu berdoa, subhanallah wa rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ketika sudah kita membaca surat pendek dengan dipahami, kita akan ruku. Di sini ketika akan ruku harus mengangkat kedua belah tangan kita, kanan dan kiri. Kan sering pula banyak yang tidak mengangkat. Tidak mengangkat. Kadang-kadang mengangkatnya hanya Allahu Akbar. Jadi seperti halnya ketika kita bertakbiratul ihram, pergantian dari duduk lurus akan mengambil alih ke rukuk harus takbir seperti takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Ya. Setelah rukuk, nah rukuk ini supaya lurus rata. Pertimbangannya jikalau kita naruh gelas berisi air tidak tumpah, jadi punggungnya diratakan. Nah, untuk bisa tahu meratakan itu adalah harus diperlihatkan kepada orang lain, aku ki rukukku bener apa urung lain. Kadang-kala kan kalau tidak dicek dengan tetangga kita atau orang lain kan kita tidak tahu. Misalnya Allah, ini kan nggak rata ini. Yang tahu bukan kita, yang tahu orang lain. Kalau kita sudah terbiasa meluruskan begini ini kalau sudah, itu tidak akan menjadi permasalahan. Tapi kalau tidak pernah dicek orang lain, coba rukuk kopi is bener karo HPT apa durung toh Mbak. Nah, jadi ini kan tidak benar karena kepalanya terlalu jungking ke belakang. Harusnya agak lurus. Jadi rata. Kira-kira sudah rata belum ya? Nah, nanti bingung lagi. Meskipun sudah ada niatan lurus, walaupun dalam kenyataannya tidak lurus, itu tidak masalah. Lalu tangan ini, tangan kita, telapak tangan kita itu ada di mana? Di atas lutut. Jadi tidak megangin lutut. Tidak megang lutut, tapi di atas lutut. Ada yang di bawah lutut, ada yang sampai di bawah sini. Ya, jadi di atas lutut tidak memegang lutut. Ya, tidak memegang lutut. Iya ya sing arep ngasih contoh. Iya, iya nempel. Mata lutut itu yang mana maksudnya? Ya ini kan lutut ini. Jadi tempurungnya. Jadi tidak megang tempurungnya, tidak dipegang tempurungnya, tetapi ada di atasnya. Ada di atasnya. Jadi telapak tangan, jari telunjuk, jari sampai ke jari kelingking itu ada di sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita. Paham nggih? Jadi tidak di tempurungnya, tapi di atas pas di tempurung itu ya, jari kanan masuk ke dalam, jari telunjuk sampai kelingking ke kanan dan ke kiri. Yang kiri, yang tangan kiri ke kiri, yang tangan ke kanan. Setelah bangkit daripada ruko, bangkitnya mengangkat kedua tangan. Jadi orang terus begini terus langsung ke sana, tidak. Nggih, kan kadangkala setelah walabdolin amin, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Yang tertinggal ketika pergantian untuk masuk ruku. Biasanya terjadi seperti itu kebanyakan di antara saudara-saudara kita. Jadi mengangkat dan setelah sujud untuk rakaat yang kedua itu diangkat ke tangan lagi. Ke atas takbiratul ihram. Kalau rakaat yang kedua, kalau yang pertama tidak.
Lalu bacaan untuk ruko itu biasanya panjenengan pakai apa? Subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan di HPT ada 3 versi. Itu boleh ada subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Terus ada lagi yang satu lagi subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Jadi 3 macam itu paling tidak panjenengan mengerti dan paham. Jikalau HPT itu mengajarkan 3 macam doa yang dianjurkan oleh pimpinan untuk melakukan hal itu. Sehingga ketika panjenengan nanti di luar sana dinyatakan bacaan kita itu salah, sing bener subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikat waruh, oh iya, gunaku yo ngono yo diajari kuwi. Aku paling kepenak nganggo subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ora kuwi salah kabeh. Anggo subhanallah azim babi gone kon aku ya diajari ngono kuwi. Gunaku macamnya telur, Mbak. Misalnya begitu. Ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanarabbiyal azim dan subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Begitu yang di syariat kami. Meskipun kita meyakini bahwasanya tidak satu-satunya ajaran yang kita miliki yang paling hebat yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak, jangan memiliki paham seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai menjelekkan di luar sana sing paling apik, sing paling benar ajaran Muhammadiyah. Tidak demikian. Diyakini karena ini merupakan satu ikhtiar, kehati-hatian untuk supaya bisa melaksanakan hadis Rasulullah Solu kama ro'aitumuni usolli. Kiatnya agar sholat yang dilakukan di Persyarikatan Muhammadiyah itu paling dekat dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ya tadi ya bacaannya tadi untuk ruko, untuk sujud, ya Bu ya. Sujudnya yang laki-laki maupun perempuan sama saja. Lalu yang diletakkan ke mana ini namanya, ke lantai. Jadi kalau sunnahnya berurutan. Kaki dulu dijulurkan, jari-jarinya ke arah barat, ke arah kiblat, lalu ini lutut, setelah lutut baru kedua tangan kanan dan kiri, baru sirah. Bangkitnya juga sedemikian rupa. Nah, ketika duduk seperti ini namanya duduk apa ini, Bu? Duduk iftiros. Duduk iftiros ini kedua tangan kanan dan kiri dijulurkan saja di atas paha. Jadi tidak masuk ke diikat di dalam tempurung ini. Tidak tempurung di atasnya saja. Nah, kalau bangkit untuk rakaat yang kedua, kalau bangkit ketika masuk di rakaat kedua nanti menggunakan takbiratul ihram. Yang kan Allahu Akbar begitu. Untuk rakaat yang kedua. Sebentar. Lalu bacaan yang dianjurkan ada 3 versi. Yang tambahannya adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Walaupun di saudara kita yang sana pakainya hanya itu, kita pakainya bisa 3. 3-tiganya bisa dibaca ketika panjenengan sholat. Ya, 3-tiganya bisa. Kalau mau memperpanjang doa, 3-tiganya digunakan tidak apa-apa. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli baru subhanarabbiyal a'la wa bihamdi baru subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikat baru. Jadi satu tidak apa-apa. Kalau kepingin menambah pujian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Yang ini sujud, bangun sujud. Lalu cara duduknya iftirasi tadi sudah demikian rupa. Jadi tidak ada bedanya laki-laki maupun perempuan. Gimana tadi mau ada pertanyaan?
Bapak secara hukum, yang kesana mau mengajukan Ya. itu ditambahkan dan masih kali berubah lagi boleh tidak? Setelah ruko, tidak robba. Oh iya. Ini saya pernah itu di ETD Ya. Ya. Itu bagaimana? Ya. Jadi di tempat kita di HPT itu ada 3 macam. Jadi di halaman yang terakhir, jadi ada 3 macam. Yang di situ yang i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu yang pertama. Lalu sami Allahu liman hamidah, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang ketiga, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi 3 itu. Jadi kalau panjenengan ditanya orang lain, gunamu macamnya setelah i'tidal apa? Akeh gunamu, telu macamnya. Jadi bukan Allahumma rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tidak hanya itu, yang terakhir. Cuma jarang yang dilakukan. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mungkin saudara-saudara kita jarang menggunakan itu. Yang sering gunakan cuma Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Hanya itu yang sering. Ini cepat selar lungo, Rabbana walakal hamdu. Maka harapan jangan sampai yang pendek, karena yang sudah usia di atas 50 tahun itu sing diri salah sing tenanan. Untuk tenanan bimau mocone ditambahi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi bacanya seperti itu, Bu. Kalau sholat orang cepat-cepat Rabbana lakal hamdu jadi samawati wa mil'ul ardi. Tidak demikian. Tadi kan diminta tartil, pelan-pelan bacaannya. Dan itu akan terasa merasapi kalimat itu jika diucapkan tidak tergesa-gesa. Oke, sudah di sini ternyata i'tidal itu banyak. Di antara bacaan, kalau bacaan di antara 2 sujud, bacaannya apa? Rabbi firli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'afani. Enggak, ya di luar sana ada wa'afini wa'afani sama ditambahkan, itu juga enggak apa-apa kalau kita bisa menambahkan, cuma APT-nya seperti itu, Allahumma firli saja. Nah, kelihatannya bacaan yang beda setelah itu duduk iftirasi tahiyat awal. Tahiyat awal ini di Muhammadiyah diajarkan sampai innaka hamidum majid, tidak hanya berhenti kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak berhenti di situ. Jadi Habib ini mengajarkan sampai dengan sholawatnya. Ibu-ibu biasanya untuk tahiyat awal sampai akhir sama. Tidak sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, berhenti di situ tidak. Tidak kan? Sampai akhir kan? Nah, sampai. Jadi tidak ada bedanya bacaan tasahud dan sholawat untuk rakaat pertama, untuk duduk iftirasi dan tawarruk. Bedanya hanya pada doa. Doa. Nah, Allahumma ini wa min syarri fitnatil mahya wa min syarri ghasiqin idza ja'a. Jadi bedanya di situ. Jadi oleh karenanya itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk supaya membaca bacaan itu jangan terlalu cepat. Karena waktu yang disediakan untuk Allah itu 24 jam. Banyak UCG,
banyak bercandanya, tetapi banyak juga bacaan sholat yang panjenengan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk doa yang tasawuf awal dan sholat dan salawat Nabi, doanya Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Hafal atau belum? Karena ini jarang dilakukan ya. Karena jalan dulu yang sering kita lakukan yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahyaya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berarti sudah sampai lahir. Nah, untuk salam assalamualaikum itu diajarkan di Muhammadiyah sampai sempurna. Mengakhirinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengoknya ke kanan lurus melihat saudara kita atau makmum kita yang ada di sebelah kanan. Jadi tidak boleh menengok sampai ke belakang. Jadi seperti nengok yang di belakang ini tidak boleh. Sana nengok cucunya selamat orang. Jadi kanan dan kiri. Untuk salam yang ke kiri bisa sampai assalamualaikum warahmatullah. Kalau mau ditambahi wabarakatuh juga tidak apa-apa. Atau cukup dengan assalamualaikum juga tidak apa-apa. Semua itu ada ajarannya. Tapi kami memilih yang sempurna saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanannya, ke kirinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada bedanya. Itu yang sempurna. Meskipun di dalam pelaksanaan ada yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Semuanya dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sampai di sini berarti sudah berakhir. Kita masih punya waktu berapa? 10 menit. Oke, ditambah tanya jawab. Ya. Kalau saya boleh sarankan, Ibu Bapaknya rahmat Allah, di dalam menjalankan sholat ini carilah situasi yang paling nyaman. Situasi yang paling nyaman untuk mendirikan sholat itu ketika dikumandangkan adzan, segeralah menyegerakan. Salah satu untuk supaya sholat kita itu segera diterima oleh Allah itu adalah niatan untuk menyegerakan sholat. Jangan menunda. Jadi kalau sudah waktunya sholat, lek dan berkemas, meskipun muadzin belum mengumandangkan azan, meskipun. Jadi sis toto disik, nek kaya panjenengan ajeng mantenan niku lek. Kalau mau mantenan itu kan sehari sebelumnya sudah menyiapkan baju kan. Wah, baju ini nganggo iki wae, sing ape? Mas, seragam yo karo aku yo, setelan yo. Jadi sehari sebelumnya sudah. Sama sebetulnya kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini mau salat zuhur, persiapan. Dengan mempersiapkan itu, Allah juga akan memperhatikan kesiapsiagaan kita untuk bertahajud atau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di kemudian ketika azan dikumandangkan itu, sampean juga ikut berdoa mengiringi doa yang dituntunkan oleh Rasulullah.
Misalnya as-salatu khairum minan naum. Bagaimana jawabannya? Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas syahidin. Kita iku oke sing durung hafal iki. Sing sadaqta wa bararta akeh turune ya. Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas syahidin. Lalu kalau yang lainnya insya Allah hafal semua. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Cuma mungkin belum terbiasa menyahut undangan ajakan itu dengan doa yang dituntutkan. Belum terbiasa. Maka mari kita biasakan untuk lakukan hal itu. Itu dulu ya. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa itu kan bukan sekedar bulan kenikmatan lapar dan haus, tapi merupakan madrasah spiritual untuk kita jadi insan yang bertakwa. Salah satunya dari disampaikan Bapak supaya kita tidak membawa keluarga bersama. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, seandainya kita dalam perjalanan jauh dan itu tidak ada masjid, sehingga itu sudah waktu sholat, sementara kita dalam perjalanan. Pertanyaan saya, apakah boleh kita tayamum? Karena di situ tidak ada air, tidak ada masjid, padahal misalnya di tengah hutan, sehingga untuk itu tidak ada air. Begitu Bapak, mohon penjelasannya. Yang kedua, saat kita jamak kosong atau apa, itu ada waktunya kan mungkin berapa jauh kita berjalan, mungkin 80 km dan sebagainya. Tapi yang saya lihat ketika seseorang itu punya agenda sehingga dia sepertinya memudahkan, artinya ketika jalan sekalian karena harus sekali ada agenda. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalau kita sedang musafir, kalau musafir itu karena dalam keadaan situasi yang diizinkan oleh Allah untuk mencari kemudahan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kendaraan tinggal kendaraan, kalau kendaraan pribadi, jadi kendaraan pribadi itu bisa berhenti semau sang supir. Tapi kalau kendaraannya kendaraan secara umum dan ketika nanti akan habis waktu untuk melaksanakan sholat, misalnya jatuh sholat asar yang dimana itu terhimpit dengan sholat maghrib dan dimana sholat asar tidak bisa dijamak dengan sholat maghrib, sehingga sholat asar harus ditunaikan sesuai dengan jamnya. Maka saat itu ketika di dalam kendaraan yang dimana kendaraan umum, maka segala sholat ambil yang paling ringan, laksanakan sholat di atas kendaraan dengan menggunakan tayamum karena itu merupakan rukhsah dan itu diperkenankan dengan tidak meninggalkan sholat asar. Diupayakan di situ. Karena sholat asar hanya bisa dijamak takdim dan takhir dengan sholat zuhur. Nggak bisa masuk ke sholat maghrib dan sholat isya. Diupayakan. Kecuali kalau itu sholat maghrib dengan sholat isya diakhirkan sana karena demi waktu sampai jam 1 malam tidak apa. Terus yang persoalan yang kedua tadi apa tadi? Oh, menjama. Ada acara masa seminar gitu. Jadi begini, kegiatan itu apakah dipersamakan dengan madorot yang sebagai seorang musafir, dianalogikan seperti itu. Jadi kalau saja itu kepentingannya dan kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau itu kepentingan umat, maka itu bisa dijawab. Kalau kepentingan umat untuk kepentingan negara, sehingga wis engko salat zuhur kesisian dijamak, meskipun dia tidak musafir, karena itu kepentingan. Jadi misalnya panjenengan menjadi seorang bupati akan menyelesaikan acara kaitannya dengan kemiskinan atau karena banjir, dan saat itu musyawarah dimulai dari jam misalnya mulai jam 8, tetap harus tuntas, tidak boleh
Tidak boleh tidak, harus selesai. Luhur diambil alih sampai waktu asar, dan itu diperkenakan. Asal demi kemaslahatan umum. Tetapi kalau itu acara keluarga, beda, atau acara kepentingan yang RT, tingkat RT, tingkat RW, dan tingkat PRM begitu, akan itu bisa dipertimbangkan, dimusyawarahkan lagi. Jadi tidak akan bisa memaksa waktu. Jadi kalau misalkan kepentingan negara, apalagi kepentingan negara boleh. Jadi boleh untuk mengambil rukhsah menjamak tadi. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Ingat, hanya kepentingan umum secara umum. Kalau itu tidak bisa. Dan sering Muhammadiyah lakukan hal itu, Mbak, pimpinan kita. Karena memang alasannya untuk kepentingan umat. Kalau kepentingan umat beda. Terus yang di belakang sana Ibu. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama adalah waktu gerakan sujud itu kan tempat sujud itu bagaimana kalau kita hanya ketika sujud angkat atau tidak. Biasanya kalau yang pasien mengalami atau tangan. Jadi yang kedua, perempuan yang bersama dengan laki-laki itu baiknya dimulai dari mana yang kedua itu tidak ada takdir maksudnya. Jadi bukan adalah kalau yang bilang kalau sebaiknya yang belakang karena kan perempuan itu kan yang paling bagus itu yang paling belakang. Iya. Itu dua yang Ya, terima kasih. Jadi begini, Allah itu tidak mau mempersulit seorang hamba yang sedang bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada satu halangan, hambatan sedikit saja, Allah pasti maafkan itu. Sehingga ketika panjenengan ruku terhalang, sujud terhalang kain, merasa gerakannya tidak sesuai dengan yang dianjurkan agama, itu tidak masalah. Jangan meragukan atau jangan memiliki keresahan hati atau karena kesulitan itu akhirnya kekhusyuan hilang. Tidak, tapi usahakan semaksimal mungkin. Bahkan ketika Rasulullah SAW sholat, lalu Husain dan Hasan bermain di atas pundaknya, dia juga menunggu untuk supaya tidak sujud terlebih dahulu, tidak bangkit dari sujudnya, menunggu bagaimana Hasan dan Husain itu bisa memindahkan dirinya dari punggungnya. Itu sebagai contoh agar mbaknya tidak tergesa-gesa, bisa terhalang, hentikan sejenak supaya bisa tidak terhalang bagaimana diupayakan. Yang bikin bermasalah itu rukuhnya yang terlalu panjang. Tidak apa-apa, maksud saya tidak apa, tapi diusahakan bisa menggunakan rukuh yang lain sehingga bisa mempermudah gerakannya mungkin. Karena rukuh itu berbeda-beda, ada yang potongan, ada yang tidak, langsung dari bawah, atas bawah bisa. Jikalau yang mengganggu itu yang potongan, ya lebih baik yang luncur dari atas memiliki tangan kanan dan tangan kiri, jadi lebih leluasa. Terus yang kedua tadi apa? Soft. Ya. Ini kaitannya dengan soft. Yang terbaik seperempuan itu diawali dari belakang. Akan tetapi jika misalnya masjid itu hanya satu pintu di depan saja, kanan kirinya tidak ada pintu, maka jangan sampai sholatnya panjenengan menutup pintu untuk masuknya jamaah berikutnya. Karena jamaah berikutnya
bisa marah ketika panjenengan menutup pintu untuk masuk ke dalam akses jalan. Maka oleh karenanya itu kebijakannya seorang makmum, jikalau di situ masjid hanya ada satu pintu, maka yang di depan pintu tidak boleh terisi, harus ada jalur untuk masuk ke dalam. Karena sang makmum berikutnya iso dijorok nih sing ning ngarep pintu. Kene iki nggo dalan. Itu kan kalau di belakang sudah tidak ada lagi sempat untuk sholat, maka itu memang harus dipindah. Sebagai contoh masjidnya Bu Endro, pintunya yang kanan kiri itu sudah dibuntu, hanya di depan. Kemarin muncul pertanyaan, bagaimana? Boleh enggak itu mengalihkan makmum yang di pintu? Boleh, karena itu darurat, disimplang baik. Gitu. Jadi boleh. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Setiap masjid sayugianya ada pintu kanan dan kirinya, sehingga jamaah itu bisa leluasa untuk menghadirkan diri untuk masuk ke jamaah itu dengan leluasa, bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa sampai kanan, bisa sampai kiri. Itu harapannya supaya jikalau makmum perempuan itu datang di kemudian waktu, maka dia bisa menyesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW. Meskipun ada tabirnya, dan itu hanya satu pintu, ya yang di depan pintu itu harus pindah. Bisa didorong, bisa dijawil, bisa diajak pindah. Yo maju sisan. Begitu. Paham maksud saya, Mbak, Bu? Yang penanya? Jadi usahakan rukuh yang panjenengan pakai agar tidak terganggu, ganti model begitu. Tetapi sebetulnya bila mana itu terganggu, tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat panjenengan, tidak apa-apa. Dan kaitannya dengan makmum yang terlambat, boleh menggusur makmum yang menghalangi jalannya masuk sholat di dalam sholat jamaah. Begitu? Ada yang lain? Oh, gih sana. Di belakang sana ada saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya tidak ada makmum masbuk. Misalnya di rakaat ketiga, dia kan sudah rakaat yang akhir. Nah itu posisi duduknya itu mengikuti imam atau sesuai dengan yang rakaat dulu. Ya. Terima kasih. Jadi begini, yang namanya makmum itu harus mengikuti gerakan imam. Itu namanya konsekuensi sebagai seorang yang makmum yang mengikuti. Jadi tidak mengikuti sampai naik dewi. Itu tidak di dalam syarat kan juga sedemikian rupa, Bu. Di mana ketika ada pimpinan mengajarkan, maka segera ikuti pimpinan. Apalagi itu di dalam melaksanakan sholat. Maka ketika sholat itu yang imamnya untuk tahiyat akhir itu duduknya duduk tawaruk, pendatang makmum yang ketinggalan tadi yang hanya masuk duduk tawaruk, ya ikuti duduk tawaruk, tidak boleh duduk iftirasi, karena itu menyamakan dirinya sebagai seorang makmum sama dengan imam yang memberikan contoh. Jadi kalau imam rukuk kan rukuk, imam iktidal, imam duduk iftirasi ya duduk iftirasi, orang duduk tawaruk. Nah, ini yang sering dilakukan banyak di antara saudara-saudara yang tidak paham di situ. Kita kan makmumnya makmum masbuk, ya Bu ya, makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang tertinggal dari beberapa rakaat yang telah dilakukan para imam. Maka ketika kita terlambat makmum masuk, maka semua aktivitas imam harus diikuti makmum yang terlambat. Dalam posisi apa?
Kalau misalnya masuk pas i'tidal, ya Allah masuk i'tidal. Kalau pas masuk rukuk, enggak perlu menunggu imam bangkit dari sujudnya, enggak perlu. Dan sering-sering kan menunggu, biar sambil melihat begini nih, menunggu bangkitnya sang imam, enggak perlu. Karena apa? Makmum itu segera mengikuti gerakan imam, maka segera luruskan badan, angkat berdiri, takbiratul ihram, lalu mengikuti imam di saat imam dalam posisi apapun. Jadi tidak boleh menunggu. Paham ya Bu ya? Yang lain bisa pahami mengikuti seperti itu. Jadi tidak boleh makmum masbuk itu menunggu imam harus bangkit ke atas, enggak perlu. Meskipun dia sedang duduk tawarruk, meskipun dia sedang sujud, kita tenangkan hati, takbiratul ihram, Allahu Akbar, ikuti dia. Jadi setiap gerakan imam, makmum harus mengikutinya. Jelas ya? Ya. Informasi bahwa Ya Bapak. Gimana? Ya sudah selesai waktunya sudah habis. Oh iya. Iya. Udah tuh. Oh iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, materi sudah selesai, tanya jawab bisa dilanjut nanti beberapa waktu yang akan datang. Jadi tanya. Tapi jika itu sudah sempurna, maka dengan cara paham, alhamdulillah. Intinya ketika kita lakukan itu sesuai dengan hadis Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang sholat, agar sholat yang kita lakukan mendekati kesempurnaan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Demikian ibu-ibu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Apa yang ada mudah-mudahan barokah dan rahmat, dan bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada orang tua. Terima kasih.